Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa dalam program RYM, di mana kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita. Kita boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa serta menghidupi, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh ada bersama untuk belajar firman-Mu yang murni. Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati, mengurapi kami semua, terlebih anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti. Berikan juga kami kesanggupan untuk kami bisa menghidupi. Berbicaralah, kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya. Apa itu? Yaitu apakah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup kita itu sudah menyukakan hati Tuhan. Yang namanya menyukakan hati Tuhan itu membuat Tuhan senang. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita, peragaan hidup kita, itu berkenan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sejatinya manusia diciptakan Allah itu untuk menyenangkan hatinya. Kita itu diberi pikiran dan perasaan sehingga kita memiliki satu kehendak bebas, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sendiri yang menentukan. Nah, dari kehendak bebas itulah Tuhan mau hidup kita itu menyukakan hatinya, berkenan kepadanya, memuliakan Dia, tanpa ada yang memaksa, tanpa oleh karena adanya hukum yang menakut-nakuti, atau karena kita sendiri yang takut kalau kita binasa. Tidak, saudara. Tetapi dengan kerelaan hati, kita bisa menyukakan hati Tuhan. Karena memang kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang layak kita senangkan, yang layak kita agungkan. Begitu, saudara. Dan itu jugalah yang diupayakan oleh Tuhan Yesus, Guru Agung kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 8 ayat 29 itu dikatakan demikian, saudara. Dan Ia yang telah mengutus aku, kata Tuhan Yesus, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, katanya, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, Tuhan Yesus sendiri dikatakan di sini senantiasa, artinya selalu berbuat apa yang berkenan kepada Bapanya. Ini penting. Di pandangan Tuhan Yesus ini penting. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi jelas dikatakan, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab, nah, kata sebab ini penting. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maksudnya apa yang menyukakan hatinya. Dengan kata lain,
apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu membuat hidup kita itu bisa merasakan dan mengalami penyertaan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita ketika hidup kita itu berkenan kepadanya. Dan saya percaya setiap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, pasti ya merindukan penyertaan daripada Tuhan. Dan ayat tadi jelas mengatakan kita akan ya mendapatkan penyertaan ketika kita selalu hidup berkenan kepadanya, ketika kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Begitu saudara. Belum lagi kalau kita baca ayat yang lain, misalnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, di mana dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu artinya upaya kita, perjuangan kita ya untuk berkenan, untuk menyukakan hati Tuhan, itu merupakan sesuatu yang harus selalu kita perkarakan, kita persoalkan. Selalu kita amati apakah kita itu sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum. Karena ayat tadi mengatakan suatu hari nanti kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itulah sebabnya di ayat sebelumnya 2 Korintus 5 ayat 9 Paulus sendiri mengatakan sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Paulus memiliki hasrat, Paulus memiliki ambisi, keinginan yang sangat kuat untuk bisa menyukakan hati Tuhan, untuk bisa berkenan kepadanya. Karena ia tahu pasti bahwa suatu hari nanti harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Hidupnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, baik atau jahat. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan yang bisa muncul bagaimana dengan saudara dan saya? Saya percaya sebagai orang-orang Kristen yang sejati, kita tentu memiliki kerinduan yang sama agar kita bisa kelak didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kita pasti memiliki satu keinginan di dalam hidup ini untuk menyukakan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Persoalannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan kepadanya, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kenapa? Karena Allah, Tuhan kita itu roh adanya, tidak kelihatan, saudara. Jangankan menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati orang lain saja yang nyata-nyata tampak atau kelihatan secara fisik itu tidak mudah, saudara. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami yang berusaha untuk menyukakan hati istrinya misalnya dengan bekerja siang dan malam, bahkan menjadi pekerja keras ya, malam lembur, pikirnya dengan demikian dia bisa beroleh penghasilan yang lebih, bisa membahagiakan keluarganya, bisa menyukakan hati pasangan hidupnya, istrinya. Tetapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Bisa jadi istrinya tidak merasa disenangkan atau disukakan. Kenapa? Karena istrinya lebih suka kalau suaminya itu punya lebih banyak waktu untuk bisa berada di sisinya, mendampinginya, ya. Persoalan mendapatkan penghasilan berapapun nggak jadi masalah
Yang penting bagi istrinya, suaminya bisa ada bersama-sama. Demikian juga sebaliknya. Ya, terkadang seorang istri berusaha bagaimana supaya bisa menyukakan hati suaminya. Ya, dengan jalan apa? Menolong, karena menyadari bahwa untuk kebutuhan hidup itu juga tidak ringan sekarang ini. Ya, berusaha untuk bekerja atau memiliki kerja sambilan, part-time job. Ya, lumayan untuk menopang keuangan rumah tangga. Pikirnya itu menyukakan hati suaminya, saudara. Ternyata suaminya tidak merasa disukakan. Ya, suaminya lebih memilih kalau istrinya ini bisa berada di rumah, mengurus rumah tangga dengan baik, ya, mempersiapkan makan suaminya, memelihara anak-anaknya secara total, saudara. Nah, ternyata kita tahu dari contoh yang sederhana ini saja, untuk menyenangkan hati orang lain, bahkan itu pasangan loh saudara. Berarti kan kita tentu sudah berjuang ya untuk pasangan kita kok, tetapi ternyata gagal. Apalagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah sebagai manusia yang berdosa kita tidak mungkin atau tidak bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa kita tidak mungkin menyenangkan hati orang lain, pasangan hidup kita misalnya? Oh, tentu bisa saudara, tentu bisa. Ya, seorang suami pasti bisa menyenangkan hati istrinya atau sebaliknya, ketika ia bisa mengerti pikiran dan perasaannya. Sesederhana itu saudara, tetapi juga sesulit itu untuk mengerti, memahami pikiran dan perasaan pasangan kita sendiri. Itu susah, harus ada perjuangan. Demikian juga saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup saudara berkenan kepada Tuhan, dalam pengertian seluruh gerak hidup saudara, baik pikiran, perasaan, tingkah laku, tutur kata, itu menyukakan hati Tuhan, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Sehingga kita ngerti apa yang dimau Tuhan, sehingga kita bisa tahu dalam area apa Allah itu bisa kita senangkan. Kita bisa mengerti bahwa sejatinya yang kita perbuat itu berkenan kepadanya. Itulah sebabnya saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Seperti ayat perenungan kita yang pertama, Yohanes 8 ayat 29. Karena dikatakan Kristus sendiri senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, kepada Bapaknya. Itu artinya ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus, kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu dalam arti mengerti pikiran dan perasaan Kristus, maka hidup kita pasti menyukakan hati Tuhan. Hidup kita pasti berkenan kepada Bapa, saudara. Itu pasti. Yang jadi persoalan saudara, untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah itu pun tidak mudah bagi kita saudara. Kenapa? Karena sejatinya jiwa kita ini sudah terlanjur rusak saudara. Kalau boleh dikatakan secara jujur, ya, hidup kita, cara kita mempraktekkan kehidupan itu semuanya sia-sia saudara. Artinya sia-sia itu apa? Sia-sia dalam pengertian itu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Hal itu jelas dinyatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Dan itu kita warisi dari nenek moyang kita. Ya,
Kita sejak kecil itu sudah diajarkan bahwa kebahagiaan dalam kehidupan itu ketika kita memperoleh segala-galanya. Oleh sebab itu sejak kecil sudah ditanamkan di dalam pikiran seseorang bahwa kelak kalau engkau ingin hidupmu berhasil, ingin hidupmu bahagia, engkau harus sekolah yang pintar, ntar bisa kerja, ya dapat gelar, maka dapat kedudukan, bisa dapat uang banyak, bisa beli ini, bisa beli itu, dan hidupmu pasti akan bahagia. Nah, itu konsep dunia, Bapak Ibu Saudara. Itu kita warisi, Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat hidup kita itu sejatinya itu sia-sia. Karena yang kita kejar, yang kita utamakan, itu hanya hal-hal lahiriah, Saudara. Pemenuhan kebutuhan jasmani, bagaimana kita bisa kaya, dapat kedudukan, ya, bisa punya keluarga yang utuh, bisa jalan-jalan, dan lain sebagainya, Saudara. Ya, kita tidak pernah memikirkan kekekalan. Padahal yang bisa menjadikan kita berkenan kepada Allah, hidup kita bisa menyukakan hatinya, itu kalau fokus kita itu tidak kepada dunia, Saudara. Itulah kenapa dari 1 Petrus 1 ayat 18 ini disiratkan bahwa cara hidup kita, walaupun itu dikatakan sudah ditebus, ya, itu yang lama, itu cara hidup yang sia-sia. Kenyataannya kita tidak berusaha untuk hidup dalam kebenaran, Saudara. Nah, maksud saya, cara hidup yang sia-sia itu berasal dari pikiran kita yang sia-sia. Pikiran yang kita isi dengan hal-hal dari luar, dari dunia. Segala pengetahuan, segala filosofi, budaya yang dari dunia, itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga yang kita pikirkan semata-mata ujung-ujungnya fokusnya hanya kepada diri kita, ya, untuk aku dan aku, bagaimana aku bisa untung, bagaimana aku bisa berhasil, dan lain sebagainya. Pikiran kita penuh, Saudara, pikiran kita syarat dengan hal-hal duniawi, Saudara. Itulah sebabnya tadi saya katakan memang tidak mudah untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi memang tidak ada cara lain, Saudara, untuk kita bisa berkenan memiliki hidup yang menyukakan hati Tuhan, kecuali kita benar-benar mengerti pikiran dan perasaan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana agar kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah? Nah, hanya ada satu cara, Saudara, yang paling krusial, yang paling mendesak untuk dikerjakan. Apa itu? Yaitu kita harus mau meriset pikiran kita. Pikiran kita yang sudah penuh dengan sampah tadi harus mau kita riset sendiri. Kita harus buang. Pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah harus kita buang, walaupun itu pikiran kita sendiri. Karena pada prinsipnya semua pikiran yang bukan berasal dari Allah itu berasal dari si jahat. Karena hanya ada dua kekuatan, Saudara, Tuhan yang maha dahsyat dan agung itu, dan si jahat. Ya, Saudara, itu harus kita mengerti. Makanya pikiran kita harus kita riset, kita ubah, dan kita baharui, supaya pikiran kita tidak seperti pikiran anak-anak dunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 12 ayat 2 demikian, Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sangat jelas. Jadi ketika kita ingin mengerti kehendak Allah, pikiran dan perasaannya, yaitu yang baik,
apa yang berkenan kepadanya dan yang sempurna, agar pikiran kita tidak serupa dengan dunia. Tadi dikatakan demikian, maka harus kita baharui. Ya, kita harus ubah. Ya, tadi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara tentang akal budi, saudara. Budi itu berbicara tentang ini, pikiran, saudara. Pikiran kita harus kita baharui senantiasa dengan pikiran-pikiran Allah, saudara. Dengan firman Allah. Kenapa dengan firman Allah? Karena hanya firman Allah yang bisa membersihkan pikiran kita dari sampah-sampah. Ya, firman Allah yang bisa menguduskan, namanya membersihkan itu menguduskan dari pikiran-pikiran yang jahat. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 ya, itu dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang bisa menguduskan adalah kebenaran, yaitu apa? Firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi intinya kita harus memiliki satu hasrat yang besar untuk bisa menggumuli firman. Kita harus menyediakan waktu untuk terus belajar firman. Itu pun firman Allah yang murni, Injil yang murni, bukan Injil yang lain. Maksudnya apa Pak Injil yang murni? Injil yang murni adalah Injil yang dipahami dengan benar. Saudara, Alkitab itu sama semua, ya. Injil itu sama, isinya sama dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi tergantung bagaimana kita memahami. Kalau itu tidak dipahami dengan benar, maka namanya Injil yang lain. Tetapi kalau dipahami dengan benar, maka menjadi Injil yang murni. Dikatakan yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah itu saudara, itu yang jarang disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Umumnya mereka cuma maunya mendengar tanpa menggumuli, mendengar diterima. Jadi pemahamannya tergantung kepada pemahaman orang lain, bukan tergantung kepada tuntunan Roh Kudus, saudara. Padahal yang benar pemahamannya harus tergantung dari tuntunan Roh Kudus. Allah sendiri yang akan mengajar, Allah sendiri yang akan menuntun, Allah sendiri yang akan memberikan pencerahan apa yang dimaksud dalam firman-Nya itu. Dengan demikian, semakin banyak firman yang kita gumuli, semakin banyak firman yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, semakin banyak kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah. Semakin banyak kita mengerti pikiran dan perasaan Allah, kita semakin mengerti kehendaknya, maka semakin kita bisa untuk menyukakan hatinya. Yang pasti, kalau kita melakukan sesuatu, itu pasti kita tahu. Karena kita ngerti kehendak Tuhan, kita tahu apakah ini ya berkenan kepadanya, menyukakan hatinya atau tidak. Begitu, saudara. Itu pun tidak otomatis, saudara. Itu pun harus kita latih dan kita biasakan, ya. Caranya melalui apa? Melalui persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi yang namanya berdoa itu kan hubungan dua arah, Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui kehidupan doa yang baik, kita selalu perkarakan apakah peragaan hidup kita itu sudah menyukakan hati Tuhan atau belum. Kita selalu pertanyakan, ya, Tuhan, apakah yang aku kerjakan sepanjang hari ini menyukakan hatimu atau belum? Kalau belum, di area mana? Nah, kita harus terus tekun mengupdate ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga semakin hari keberkenanan kita itu semakin sempurna di hadapannya. Kalau awal-awal tentu masih ada kemelesetan-kemelesetan. Tentu kita masih juga bisa jatuh, saudara. Ya, kalau kita jatuh, ya kita bangkit lagi, kita minta ampun kepada Tuhan, kita akui kesalahan kita, ya.
Kalau kita sudah mendukakan hatinya barangkali, ya, lalu kita berubah, kita berusaha lagi, ya, kita karena terus kita update secara tekun setiap saat, setiap hari kita pertanyakan, Tuhan, apakah ini menyukakan hatimu? Maka makin hari kita makin menuju kepada kesempurnaan iman, saudara. Dan percayalah, pengalaman hidup yang saudara bangun dengan cara demikian, yaitu akan membuat saudara berkenan di hadapan tahta pengadilan Kristus kelak. Akhirnya saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita, bertemu di surga yang baka, beroleh hidup yang kekal, itu bisa kita alami bersama-sama. Itu sesuatu yang sangat indah, saudara. Haleluya. Saya percaya kebenaran hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Kita akan dengarkan satu pujian, ya, saudara. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Kau ingatkan agar kami boleh mengalami penyertaan-Mu. Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan kami, maka hidup kami harus selalu berkenan kepadamu. Kami mau berubah, ya Bapa. Kami mau berjuang untuk hidup menyukakan, menyenangkan, dan berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami, ya Bapak, sehingga kami memiliki kesanggupan. Terima kasih Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam RWM dan sampai jumpa.